Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan wa ja'alahu linaili rahmatan wa maghfiratan wa itqin minan niran. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul mannan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul bayan. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita di dalam bulan Ramadan yang mubarakah ini, bulan yang kemudian penuh dengan berkah. Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita, doa kita diijabah dan permintaan kita dikabulkan untuk kemudian menghirup udara segar di dalam bulan Ramadan 1442 Hijriah. Pemirsa rahimakumullah, yang kedua yaitu salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul yang terpilih, seorang pejabat yang tanpa pilihan, seorang guru yang tanpa sertifikasi, seorang yang direktur tanpa dasi, dan seorang dia adalah merupakan Abdullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang kemudian mengeluarkan kita dari jalan kegelapan menuju ke jalan terang beneran. Pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan suatu bab di mana arba'atun masail, 4 masalah yang kemudian ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Innama akhsha ma khasituhu alaikum." Sesungguhnya yang aku takutkan dan sama dengan apa yang kemudian terjadi yang ditakuti kamu semua, min arba'in, dari 4 perkara. Alangkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Beliau kemudian menyatakan yang ditakuti oleh Rasulullah dan umat ini adalah 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Yang pertama yaitu al-kibrul batni, yaitu perut besar. Jenengan mesti tertawa dengan saya yang ceramah perutnya besar. Nah, bukan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan al-kibrul batni yaitu orang-orang yang kemudian seluruh urusan hidupnya yaitu urusan perut. Dia bangun tidur sampai kemudian tidur lagi, sampai kemudian dia menghadap Allah, urusannya yaitu perut, perut dan perut terus. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat bersabda, "Sayati ala ummati zamanun." Sesungguhnya akan datang di tengah-tengah kita yaitu suatu umat, suatu zaman di tengah umatku, di mana pada waktu itu yaitu hammatuhum butunuhum, yang kemudian mereka harapkan yaitu urusan perut. Dia kemudian pergi pagi pulang sore yaitu karena perut, kemudian lupa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena perut. Ketika kemudian dia menerima yang kemudian masuk ke dalam perut, itu sama artinya yaitu dia akan kemudian keluar, yang dijadikan keluar sama dengan apa yang kemudian dimakan, yaitu hasilnya yaitu sangat hina sekali menurut pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa budiman rahimakumullah, as-shaimin as-shaimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditakuti yaitu mudawatun naum, yaitu orang-orang yang kemudian selalu menurutkan tidurnya. Apa itu maksudnya? Apa orang yang tidur terus? Bukan. Apakah orang yang kemudian tidur? Tidak.
Yang dimaksud dengan mudawatun naum di sini adalah merupakan para ulama kemudian menafsiri, yaitu orang-orang yang kemudian hilang daripada kemudian semangatnya. Dia kemudian tidur. Sebab inilah yang kemudian akan menghancurkan daripada umat Islam tersebut. Pemirsa rahimakumullah, bukankah ayat yang turun itu turun yaitu ya ayyuhal musyammil, hai orang-orang yang kemudian berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah dan kemudian keluarlah kamu dari peraduan tersebut. Dan peraduan tersebut itu adalah kemudian tinggalkan tempat tidur. Ini adalah merupakan kunci untuk kemudian kita selalu untuk kemudian semangat terus. Maka umat Islam akan kemudian Islam ini akan kemudian kalah manakala dia kemudian tertidur terus menerus. Dia hilang semangat, lupa kemudian dengan tanggung jawab. Pemirsa yang rahimakumullah, kemudian yang ketiga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang ditakuti? Yang ditakuti yaitu minal kasali, dari kemudian sikap kasali, yaitu sikap dia itu malas. Kalau sudah banyak makan, kemudian suka tidur, kemudian yang ketiga minal kasali, yaitu dia menjadi malas. Alangkah sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu menuturkan doa kepada kita untuk berlindung dari sifat malas. Kita baca setiap pagi sebagai zikir pagi dan kemudian zikir sore. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibri. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah minal kasali, dari kemudian kasali sifat, yaitu sifat yang malas, wasu'il kibri, dan kemudian masa tua yang kemudian tidak baik. Inilah hadirin rahimakumullah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang di tengah-tengah kita adalah merupakan li islahil qulub. Setelah li islahil qulub yaitu li islahul amal. Li islahil amal yaitu apa? Untuk membangkitkan amal tersebut agar kemudian kita tidak menjadi orang yang kemudian pemalas. Luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan inilah kita kemudian menjaga daripada sifat, yaitu sifat minal kasali. Pemirsa rahimakumullah, yang ketiga yaitu apa yang disabdakan Rasulullah, yaitu dha'fil yakin, yaitu lemah keyakinannya. Akhirnya dari malas menjadi kemudian orang yang kemudian tidak percaya diri. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada pemirsa dan rahimakumullah. Saya mohon maaf, maklumlah ibarat kata pepatah, waqad yurja li jaqi sayfu bur'un wala bur'un lima jarhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh masihkah ada harapan sembuh, tetapi kalau lidah lukai hati, kemana obat harus dicari. Oleh karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.